lebih keren namanya dok ya. Arsen dan lebih keren. Kenapa tahu nggak? Arsen kenapa banyak dipakai orang? Karena gejala keracunannya itu seperti muntaber. Jadi artinya misalnya ada orang dia kemasukan arsen, dia mencret, muntah-muntah. Ke dokter, kalau dokter yang nggak punya kriminal main, ini muntaber. Dikasih obat muntaber, sembuh. Besok dikasih gitu-gitu lagi. Jadi kadang-kadang sampai meninggal pun orang dengan muntaber. Kalau dokternya nggak mikirin arsen nggak bakal diperiksa kan. Kalau nggak diperiksa berarti tidak ada cyanida. Apakah memang itu cerita itu masuk akal nggak? Iya kalau ya tergantung racunnya. Nggak tergantung racunnya. Racun tertentu bisa membuat perubahan warna. Bisa. Kita harus tekan. Jadi itu satu prosedur ditekan di daerah perut, ditekan gitu, maka dia akan keluar hawanya. Terus sama dokter dikibas begini. Dan itu kecium bau tadi dok? Kecium pasti. 1 miligram aja kecium. Dok, ini kita dimodalin ini nih dok. Cuman saya lagi mikir nih, ada masalah apa nggak ya? Ya bismillah dulu lah, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Kita minum dulu dok. Bentar dok, mau tanya dulu. Warna ini aman nggak dok? Warnanya aman nggak? Warnanya sih aman. Cuman kita nggak tahu apa isinya. Cyanida berwarna nggak? Nggak. Tidak berwarna, tapi dia tidak menyebabkan perubahan warna sini juga? Tidak. Nggak ada? Nggak. Jadi artinya mau dikasih kemana dia ngikut warna asli, warna bahan tersebut. Tapi orang kalau dia bisa nyium begitu dia dekat dia biasanya rasa. Ya artinya, cuman dokter jadi tambah saya takut nih dok. Kan kita pernah ngedengar juga di dalam berita itu kan katanya warnanya berbeda. Ini warnanya warna kopi beneran nih dok. Dan saya minum lagi nih. Waduh. Dan kita nggak tahu ini salah satunya mengandung cyanida loh Pak Franky. Kita lihat reaksinya nanti berapa menit kemudian. Tuing. Aduh. Ya udahlah, percaya sama Tuhan aja lah. Mudah-mudahan aman semua. Cyanida tapi cuman racun nomor 2. Ya. Nomor 1-nya tetap si arsen tadi. Arsen. Yang lebih keren namanya dok ya. Arsen dan lebih keren. Kenapa tahu nggak? Arsen kenapa banyak dipakai orang? Karena gejala keracunannya itu seperti muntaber. Jadi artinya misalnya ada orang dia kemasukan arsen, dia mencret, muntah-muntah. Ke dokter, kalau dokter yang nggak punya kriminal main, ini muntaber. Dikasih obat muntaber, sembuh. Besok dikasih gitu-gitu lagi. Jadi kadang-kadang sampai meninggal pun orang dengan muntaber. Kalau dokternya nggak mikirin arsen nggak bakal diperiksa kan. Kalau nggak diperiksa berarti tidak ada cyanida, arsen. Sorry. Tapi balik ke sekarang yang lagi orang terus terang jadi parno dok masalah nama cyanida itu kan kesian amat ya dok ya. Cyanida jadi suatu hal yang dalam tanda kutip kita berpikir selalu efeknya negatif, hasilnya negatif. Ya. Cyanida itu sebenarnya kenapa ada kalau misalnya itunya jelek dan dijual lagi, kenapa ada bisa sampai ada? Apakah ada yang positifnya dok? Cyanida itu adalah barang yang paling banyak termasuk banyak dipakai untuk industri macam-macam. Contoh, baja supaya keras itu dikasih cyanida. Mengeraskan baja. Jadi di industri baja itu ada cyanida. Nah, pemakaian di industri bajanya kan dalam bentuk apa dok? Ya dalam bentuk garam. Garam. Sama garam. Nah, apalagi itu satu penyepuan emas. Kan ada banyak orang yang punya pekerjaan menyepuh emas itu pasti ada cyanidanya. Ada cyanida. Fotografi ada cyanidanya. Semir sepatu yang putih itu ada cyanidanya. Jadi kita memang dikelilingi cyanida. Makan singkong, jadi kalau beli singkong itu harus segera dimasak, dimakan. Yeah. Kalau didiemin dalam kondisi mentah, di dalam singkong itu ada bahan alkaloid namanya, alkaloid amigdalin. Dia berubah menjadi cyanida dengan berlalunya waktu. Maka kelihatannya apa? Dia mulai terbentuk warna cincin hijau, kemudian jadi biru. Nah, kemudian ibu-ibu bilang, wah itu beracun. Mereka udah tahu itu beracun kalau ibu dibuang. Tapi sebenarnya kalau kita nggak punya apa-apa lagi, masih boleh dimakan nggak dok? Boleh, karena cyanida yang ada di singkong itu maksudnya itu gampang larut dalam air. Jadi dipotong tipis-tipis, direndam air, sembari dialirin air mengalir, itu hanyut. Setelah itu digoreng, dimasak, itu hilang cyanidanya. Cuman balik lagi kepada pemakaian cyanida yang positif tadi dok, untuk mengeraskan baja, untuk semir sepatu, cat juga ada.
Itu dia dalam bentuk garam juga atau dalam bentuk apa? Macam-macam. Beda-beda. Berarti dia punya pemakaiannya mesti hati-hati banget nih dok ya? Iya, dan mereka tuh tahu bagaimana caranya itu. Tahu, Dan ya? untungnya Tuhan juga udah tahu kita di sekeliling kita banyak begituan, makanya dikasih. Itu tadi kan saya ngomong soal roda nase. Sebenarnya ada beberapa metode detoksifikasi lain di dalam badan, tapi itu nggak banyak. Yang paling banyak tadi yang roda nase. Kalau seorang kena racun sianida, kan biasanya dok, seseorang yang terkena racun bisa dinetralisir oleh minum susu. Benar nggak dok itu? Sebagian. Nggak semua. Untuk golongan racun sianida, bisa nggak orang dinetralisir dengan susu? Enggak. Yang penting sebenarnya kalau sianida itu dia masuk, berapa yang masuk dinetralisir sama susu, tetap kalau masuknya sekian ya gejalanya sama. Dinetralisir dengan air banyak, suruh minum banyak? Itu cuma bikin anyut aja sedikit, tapi kalau disempet keserem dia masalahnya dia gampang keserap, itu aja. Oh, oke. Ada beberapa orang bilang makan itu seperti kayak norit gitu ya, arang aktif itu bisa ngurangin karena dia akan nyerap sebagian. Jadi artinya kalau dosisnya tuh terlalu besar tetap nggak ketolong. Ya. Tapi kalau dosisnya tuh masih dalam tanda kutip ya ambang gitu, bisa saja dia masih bisa diperpanjang lah ya. Ya. Nah, jadi di dalam kehidupan ini sebenarnya sianida itu tidak selalu artinya racun. Ya. Oke, mungkin saya salah ngomong. Artinya racun tapi belum tentu racun yang berbahaya. Bisa racun yang memberikan suatu manfaat. Ya, jadi kalau kita. Orang keracunan itu ada dua hal. Racunnya ada apa enggak, hasil metabolismenya ada apa enggak, dan kemudian dosisnya cukup enggak untuk menimbulkan gejala atau kematian. Dan kayak tadi dia punya sianida, dia punya jejak sianidanya tuh bisa kita lihat di hati, darah, urin, sama air liur. Sehingga salah satu ya cara mendeteksi orang ini bohong tentang merokok itu dengan periksa tiosianat. Kalau dia ngerokok kan sianida masuk, pasti di sini ada tiosianat. Tiosianat tuh saya pernah bikin satu tes untuk mendeteksi orang ini habis ngerokok apa enggak. Berarti nanti si Ilham tuh saya akan minta air liurnya tuh. Dia masih ngerokok apa enggak tuh? Karena dia janji sama saya nggak ngerokok katanya. Ditempelin gitu, kalau dia ngerokok jadinya warna biru. Artinya dia habis ngerokok, bohong dia nggak ngerokok. Gimana dok yang paling sederhana? Kan kalau dia ngerokok sianida masuk, dia akan di liurnya ada tiosianat. Ya. Tiosianat itu diperiksa dengan kertas namanya amilum asam yodat. Ditempel di lidah jadi biru, berarti tadi ada sianida masuk. Mahal nggak dok? Itu kertasnya dok? Enggak, kalau dibikin sendiri mah enggak mahal. Tapi saya enggak yakin tuh di sini ada yang jual itu. Mesti tapi bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Waktu itu saya pernah bikin itu dan saya pernah mendeteksi soal sianida itu di daerah Banyumas. Banyumas tuh gara-gara makan singkong. Dites pakai begituan. Terus di klinik berhenti merokok. Balik kepada singkong. Kita masyarakat Indonesia kan singkong itu kan ya apapun juga banyak dari singkong. Singkong tuh boleh dibilang kayak beras ya, bisa dibikin macam-macam. Iya. Dan nggak murah-murah banget singkong tuh sekarang per kilo berapa sih? 50 perak ya kalau nggak salah. Nggak tahu deh, saya udah lama nggak beli singkong, tapi yang jelas peyem bisa dari singkong, kemudian singkong goreng. Nah, kalau singkong kan panjang seperti ini dok. Tadi dokter bilang kan mulai hijau biru. Biasanya kan akan mulai dari ujungnya dulu ya dok ya. Dalam, bagian dalam. Ini kalau dia begini ini lingkaran dalam di dalam. Bukan dari ujung kanan kiri. Bukan. Tapi begini, ada singkong yang racunnya banyak, ada yang singkong racunnya dikit. Yang singkong racunnya banyak, singkong beracun namanya. Singkong mukibat namanya. Itu bisa panjangnya itu segede paha orang. Jadi dari satu kaki orang itu segede gitu. Tapi beracun. Kalau singkong normal nggak bakal segede itu, paling segini. Ya, paling 20 cm, 30 cm. Mukibat itu beracun. Racunnya dari mana? Dibentuk di daun. Di daun, dibentuk daun, disimpan di situ. Nah, ada satu petani yang pinter, dia melakukan stek. Jadi singkong beracun, singkong mukibat itu ya, singkong beracun itu yang gede-gede itu dipotong batangnya, disambungin sama pohon singkong yang nggak beracun. Akibatnya dia dibentuk
bahan yang tidak beracun masuk ke singkong. Jadi singkongnya besar, tidak beracun. Tapi kalau terbalik, di bawah singkong biasa, ditaruh yang di atas udah singkong kecil beracun lagi ya. Singkong racun. Nah itu. Dok, kan ada istilahnya membunuh racun dengan racun. Kan sama seperti obat kan dok ya. Obat itu kan kalau kita bicara obat kan adalah racun ya dok ya. Seperti apa namanya vaksin segala macam kan penyakit sendiri. Bisa nggak si cyanida itu dipakai untuk lawan racun lain atau racun lain dipakai untuk melawan si cyanida? Sebenarnya ini ya, itu kan kalau pengobatan ada yang kayak tradisional segala macam. Mungkin pernah dengar orang yang bikin YouTube atau TikTok gitu bilang, kalau sakit kanker minumlah makanlah singkong. Itu benar dalam tanda petik ya. Karena kalau dalam dosis kecil, konon katanya cyanida itu bisa mengobati kanker. Itu cyanida yang dipakai. Dan mungkin pernah dengar nggak ada orang yang ngejual bubuk dari biji apel. Biji apel dihancurin, dibikin bubuk, dijadiin seperti kayak bubuk itu dicampur air, diminum. Itu katanya bagus. Itu ada cyanidanya dan cyanidanya punya. Kalau apel sih saya jarang ketelan tuh bijinya dok. Tapi kalau saya makan anggur, biasanya saya tuh nggak pernah pusing-pusing sama biji-biji saya makan. Di dalam biji anggur ada nggak dok cyanida? Ada sedikit. Cuman yang banyak itu adalah dari genusnya Prunus. Yang modelnya kayak apel, aprikot, apa gitu-gitu. Itu banyak. Jadi jenis dari genus Prunus itu kalau dalam orang biologi ya. Oke, jadi saya coba simpulkan dok. Cyanida ini sebenarnya bahan yang berguna untuk manusia. Cuman sering disalah pakein menjadi racun. Ya. Kan kira-kira gitu dok ya. Banyak sekali sih ya kalau kita bicara masalah yang dipakai untuk berguna manusia jadi disalah pakein ya. Ya kayak misalnya contohnya parang kan buat bantu kita, tapi dipakai buat wajab orang gitu kan. Iya. Jadi kita nggak bisa menghindari cyanida terus terang. Jadi kalau ketemu di dalam badan orang ada cyanida, ya nggak dengan serta-merta kita bilang orang ini racun. Sama juga dengan arsen. Tadi balik ke arsen. Kalau kamu diperiksa arsennya ada sekian kadarnya. Kalau kadarnya kecil, bisa aja gara-gara kamu makan kerang. Di dalam kerang itu ada arsen. Karena itu kan barang tambang ada di tanah. Dari tanah dia masuk ke sayur, di sayur ada arsen. Sayurnya dimakan kambing, di daging kambing ada arsen. Jadi arsen itu ada di mana-mana. Sama juga cyanida. Cuman selama itu nggak cukup banyak, itu tidak kenapa-napa. Arsen juga sama mungkin seperti cyanida, tidak merubah makanan atau minuman kita. Arsen enggak. Dok, ini kembali kepada cerita-cerita zaman saya suka baca Kopingho. Asmaraman Kopingho. Zaman dulu kan atau film-film atau cerita-cerita legenda rakyat Tiongkok. Kalau raja itu kan paling sering dia dibunuh dengan diracun. Oleh karena itu dia menggunakan sumpit. Ya. Yang ditusukin untuk sebagai tester. Sumpit itu nanti bisa ketahuan beracun atau tidaknya. Apakah memang itu cerita itu masuk akal nggak? Iya kalau ya tergantung racunnya. Nggak tergantung racunnya. Racun tertentu bisa membuat perubahan warna. Bisa. Okay. Tapi kalau untuk yang cyanida enggak. Cyanida enggak. Jadi paling aman testernya adalah orang ya dok ya? Orang. Jadi sebenarnya gini, saya tuh ya di FKUI, saya selalu ngajarin cyanida, saya suruh mahasiswa saya mencium. Supaya apa? Kalau dia tahu dia bisa mencium, itu adalah indikasi pertama orang keracunan cyanida. Jadi ketemu pasien dicium, ada cyanida, dia tahu harus periksa itu. Kalau dia nggak cium nggak mungkin ada gitu loh. Kalau seseorang meninggal karena racun cyanida dok, anggaplah seorang spy yang ketangkep dia langsung meninggal. Jasadnya tersebut berapa lama supaya bisa netral lagi supaya aman untuk orang periksa di otopsi? Enggak, tergantung racun yang masuknya berapa banyak. Lebih banyak masuk itu dia lebih banyak uap yang keluar. 250 mg lah misalkan dok. Kan kayak tadi si spy
telan nih. Telan 250 mg, cek langsung bye-bye deh ya, dia menjalani interogasi yang menyeramkan. Nah, terus kemudian si dokternya, dokter pihak lawan mau tahu dia tadi makan apa sih? Tunggu berapa lama dok supaya bisa aman di otopsi? Tetap patokan utama dari hidung. Kalau saya dari jauh saya bilang ada situ, saya nggak akan deket-deket. Tapi kalau yang nggak bisa mencium itu jadi masalah. Biasanya sih kalau kadarnya spesifik kayak 150 mungkin memerlukan beberapa jam itu masih ada. Nah, tapi kalau yang jelas sih kalau ada sesuatu dari jarak jauh aja kita udah nyium sesuatu yang nggak enak, kita pasti sampai 24 jam masih memungkinkan ada. Ya mesti ya, bisa aja ada. Karena itu penguapan kan tergantung dari suhu juga. Nah, kalau misalkan kayak tadi seseorang meninggal karena sianida, jasadnya masih di situ, itu mengeluarkan HCN tadi dokter bilang atau apa? Ada. Dia ada di dalam. Tapi kalau untuk mendeteksinya, karena kan mungkin keadaannya udah kecil, kita harus tekan. Jadi itu satu prosedur, ditekan di daerah perut, ditekan gitu, maka dia akan keluar hawanya. Terus sama dokter dikibas begini. Dan itu kecium bau tadi dok ya? Kecium pasti, 1 miligram aja kecium kok. Jadi gampang lah. Jadi artinya sebenarnya dari awal kalau orang keracunan cyanida itu gampang sekali ketahuan. Kita nggak usah lihat apa-apa, baunya itu paling khas. Baunya itu nggak ada yang sama. Sengak, pahit. Kalau kita sih nggak kenal almond ya barangkali dalam bentuk aslinya. Tapi di yang asli sana namanya bitter almond itu keciumnya tuh pahit banget. Jadi pada saat seorang atau jasad seorang yang terpapar meninggal karena sianida, maka itu tidak aman untuk kita sentuh. Iya, dan terutama nggak boleh diresusitasi. Itu membahayakan. Karena sebenarnya kalau juga nggak mungkin juga. Kalau kita mau resusitasi begitu belum sampai niup udara ke mulutnya, kita pasti udah mabok dulu. Even untuk sekalipun juga untuk orang-orang di sekitarnya itu juga tidak aman dok ya. Kalau dosisnya kayak tadi ya, paling tidak orang itu mungkin ya mabok-mabok kali dok ya. Iya, rada-rada pusing, mual-mual Pak. Itu gejala untuk dosis yang tidak mematikan, pusing dan mual itu terjadi ya. Padahal sebelumnya nggak apa-apa gitu ya. Kalau orang tersebut sudah gini kan dok, kalau saya kan seringkali pusing dan mual gara-gara telat makan. Kalau sudah makan kita ngapain juga nggak pusing mual. Apakah gejala itu bisa diatasi dengan makan aja? Enggak sebenarnya gini. Kalau saya sih yang waktu saya lakukan pemeriksaan gitu, orang yang begitu dia istirahatnya, dia duduk aja, jangan lakukan aktivitas, dia akan hilang sendiri. Oh iya, jangan lakukan aktivitas. Kalau kita lakukan aktivitas kan kita perlu oksigen, napas jadi lebih cepat. Nah ini lebih cepat masuk malah. Kalau disuruh tiduran lebih cepat. Pokoknya lagi istirahat lah, jangan lakukan aktivitas. Jadi ini kuncinya dok ya. Kalau kita ketemu satu kasus di mana kita dalam tanda kutip mengkira-kira atau mengira bahwa seseorang keracunan sianida, maka langkah yang paling gampang dan paling murah adalah kita menyuruh orang tersebut istirahat supaya dia punya racunnya pudar dengan sendirinya. Kira-kira gitu dok ya, tanpa harus ke dokter ya. Dan satu, kalau ada oksigen dikasih oksigen. Sebenarnya dia kekurangan oksigen Pak di jaringan, jadi dikasih oksigen dosis tinggi itu akan membantu. Tunggu dok, kan tadi dokter bilang dia mengikat oksigen tapi susah untuk melepaskannya. Iya. Kalau semakin banyak dikasih oksigen nanti tetap kalau masuk lebih banyak, ada juga yang lolos masuk. Oke, jadi artinya pengalaman penelitian menunjukkan orang yang keracunan cyanida kalau dikasih oksigen maksimum gitu ya, dia lebih cepat pulih daripada yang nggak dikasih oksigen. Ya gambarannya nih, saya kan agak awam nih dokter. Awamnya tuh seperti ini mungkin. Kalau dikasih oksigennya pas-pasan ya dimakan sama si cyanidanya, direkrut ya. Tapi kalau dikasih makan si oksigennya lebih banyak, nggak kepegang juga sama si cyanidanya, sehingga dia istilahnya masih ada yang lolos untuk dipergunakan sama jaringan kita ya dok ya. Ya jadi artinya cyanida ini sebenarnya bukan suatu nama yang momok, cuma penyalahgunaan. Jadi oknum cyanida dok. Iya dok. Oke dok, kita coba makan dulu dok ini dok. Sambil kita tunggu ada yang lain apa ngomongnya.